Halo! Video kali ini saya akan menyajikan berbagai kegiatan dan aktivitas saya selama praktik di Panti Asuhan Ora Elabora Nusantara Medan Patisa. Tuh anak-anak panti di sana cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan? Sedikit saya deskripsikan tentang anak-anak Panti Asuhan Ora Elabora Nusantara. Anak-anak panti asuhan di sana semuanya berasal dari suku Nias. Meskipun tidak semuanya lahir dari Pulau Nias, akan tetapi mereka kebanyakan berasal atau berdomisili yaitu di daerah Sibolga, Pekanbaru maupun dari Pulau Nias langsung. Barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mille. Faudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Et tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux que bombarder. Baik, sebelum saya menjelaskan tahap-tahapannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang social group work. Perlu kita ketahui bersama, social group work ini merupakan suatu pelayanan kepada kelompok di mana tujuan utamanya yaitu membantu anggota kelompok di dalam memperbaiki penyesuaian sosial mereka. Tujuannya untuk membantu kelompok-kelompok tersebut di dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati oleh masyarakat. Adapun tujuan pekerja sosial membentuk sebuah kelompok ini, yaitu menurut Skidmore dan Milton, yang pertama, membantu anggota-anggota kelompok untuk belajar berpartisipasi secara aktif dalam menyumbangkan perasaannya sebagai partisipasi atau kegiatan sosial mereka. Kemudian, meningkatkan kemampuan anggota-anggota kelompok di dalam mewujudkan potensi-potensi individual dan memperkaya mutu kehidupan anggota. Ketiga, memberikan kesempatan bagi pertumbuhan secara wajar dan memperluas kemampuan dalam melakukan fungsi sosialnya. Keempat, mencegah terjadinya masalah-masalah sosial dari anggota kelompok. Dan yang terakhir kelima, yaitu memberikan pelayanan-pelayanan atau pengalaman-pengalaman yang bersifat korektif atau penyembuhan bagi anggota-anggota kelompok yang mengalami masalah. Adapun tipe-tipe kelompok dalam pekerja sosial yang saya gunakan di dalam sebuah kelompok, yang pertama yaitu saya menggunakan social conversation atau kelompok percakapan sosial dengan tujuan untuk menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan di antara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik. Kemudian saya menggunakan educational groups atau kelompok pendidikan yang menjadi fokus kelompok ini adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Tahapan social group work. Pertama, yaitu tahap persiapan. Tahap pertama, praktikan menjalin sebuah hubungan emosional dengan kelompok. Tujuannya untuk membangun komunikasi yang baik dan terciptanya rasa keterbukaan dan saling percaya antar praktikan dengan kelompok. Hal itu saya awali dengan perkenalan, diskusi, dan memberikan beberapa pertanyaan seputar kegiatan dan rutinitas mereka. Kedua, asesmen. Jadi, asesmen ini mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Pada proses asesmen, praktikan membutuhkan informasi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok. Aktivitas tersebut
dapat membantu dalam penentuan tujuan kelompok secara rinci, sebagaimana anggota-anggota kelompok tersebut menyusun masalah yang menjadi perhatian mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Pada tahap asesmen kali ini, saya mengumpulkan informasi menggunakan teknik diskusi karena menurut saya ini lebih mudah serta lebih efisien di dalam menggali informasi terhadap kelompok. Ketiga, planning atau perencanaan. Setelah saya berdiskusi panjang dengan mereka, ternyata mereka memiliki sebuah permasalahan yang cukup kompleks, yaitu kurang fasihnya dalam berbicara atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini disebabkan kurangnya interaksi dengan orang-orang luar dan kurangnya edukasi di dalam keluarga. Karena mereka terlalu kental menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, lebih tepatnya mereka menggunakan bahasa daerah Nias, sehingga mereka kurang dalam merespon bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah saya menemukan apa yang menjadi permasalahan mereka, maka saya membuat sebuah mini project, yaitu edukasi bahasa atau belajar berbicara bahasa Indonesia. Tentunya hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena harus dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran dalam mengajari mereka. Mungkin kita ketahui bersama, bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi. Apabila kita tidak memahami bahasa yang satu dengan yang lain, tentunya sulit terjalinnya komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita. Ketika guru mengajar, anak-anak tersebut kesulitan di dalam merespon dan memahami apa yang diajarkan atau dijelaskan oleh guru di sekolah. Hal itulah yang menjadi motivasi saya dalam mengajari mereka, yaitu dengan mereka bisa merespon cepat apa yang disampaikan guru, tentunya mereka juga lebih cepat mengerti, sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Keempat, tahap pemformulasian rencana aksi. Pada tahap ini, saya sebagai pelaku perubahan berdiskusi apa saja yang menjadi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Kelompok tersebut menginginkan fokus pada mini project, yaitu belajar berbicara bahasa Indonesia, kemudian belajar tentang pelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah, kemudian berdiskusi tentang tugas di sekolah, serta melakukan kegiatan belajar secara informal, baik itu bermain game, menggambar, serta bercerita. Kelima, pelaksanaan atau implementasi. Pelaksanaan program. Setiap pertemuan belajar berbicara bahasa Indonesia dilakukan dalam waktu 45 menit. Setiap pertemuan, kelompok diwajibkan berbicara bahasa Indonesia, kecuali waktu belajar informal. Setiap kegiatan yang dilakukan kelompok di luar dari mini project akan diikuti pelaku perubahan sebagai bentuk partisipasi dalam membantu panti. Setiap 4 kali pertemuan, pelaku perubahan akan mengetes kelompok secara individu melalui cerita dongeng atau kegiatan di sekolah, atau kelompok yang bercerita menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk evaluasi untuk menilai hasil dari mini project yang telah dilakukan. Keenam, terminasi. Tahap terminasi. Tahap di mana sudah selesainya hubungan secara formal dengan kelompok, di mana jangka waktu yang telah ditentukan telah usai, dan kelompok juga sudah dianggap mampu mandiri. Jadi, setelah saya melakukan terminasi, ternyata saya mendapatkan hal yang positif atau adanya perubahan dari awal yang tidak bisa menjadi bisa, meskipun tidak maksimal, tapi saya yakin dengan seiring waktu mereka pasti lebih lancar lagi dan mampu. Demikian hasil laporan praktikum kerja lapangan 2 saya. Banyak hal yang saya dapatkan dan saya pelajari. Kiranya apa yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk diri saya
terlebih kepada anak-anak yang mendapatkan pelayanan sosial, yaitu anak-anak Panti Asuhan Ora et Labora Nusantara.